Karena ingatlah bahwa anak-anak yang tidak diimunisasi itu kita ibaratkan sebuah negara yang tidak ada tentaranya. Nah, bayangkan Bunda, kalau misalnya sebuah negara tidak ada pertahanan, itu akan mudah dimasuki oleh musuh. Musuh si anak tersebut adalah apa? Penyakit-penyakit yang berbahaya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Letu CKM Koar Dr. Gigi Vina Makfirah. Hari ini kita kembali lagi di Bratanata Podcast. Pada hari ini kita bertepatan dengan bulan Agustus, di mana merupakan bulan imunisasi anak sekolah. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu, yaitu dokter spesialis anak, Dr. Vivi Septriani, spesialis anak konselor laktasi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Vira. Dr. Vivi Septriani, spesialis anak, merupakan dokter yang berpraktek di Rumah Sakit Dr. Bratanata Jambi. Pada hari ini kita mungkin akan sedikit berdiskusi dokter, dan saya mungkin akan sedikit bertanya dokter. Izin dokter, kenapa sih anak-anak itu sebenarnya harus diimunisasi dok? Baiklah, para pemirsa podcast Rumah Sakit Dr. Bratanata di seluruh Indonesia, mungkin dari Sabang sampai Merauke yang bisa menyaksikan podcast ini. Jadi imunisasi itu sendiri menurut definisinya adalah proses pemberian vaksin ke dalam tubuh seseorang untuk membentuk kekebalan terhadap penyakit tertentu. Jadi memang tujuan imunisasi itu adalah untuk melindungi anak dari penyakit menular yang berbahaya yang dapat menyebabkan kecacatan permanen atau kematian ya. Jadi vaksin itu sendiri membantu tubuh untuk membentuk kekebalan tanpa harus sakit terlebih dahulu Bunda, sehingga risiko tertular dan menularkan penyakit itu jauh berkurang. Jadi sebenarnya pemberian imunisasi itu tidak 100% yang melindungi anak dari penyakit yang berbahaya, tetapi tujuannya adalah kalau dia terkena penyakit tersebut, maka gejala-gejala itu akan ringan. Seperti itu Vira. Izin dokter, izin saya bertanya lagi nih dok, apakah dari imunisasi itu ada efeknya? Dan apa saja nih dok penyakit yang dapat dicegah dari imunisasi dok? Baik. Jadi memang imunisasi itu sendiri kan merupakan suatu benda asing ya yang dimasukkan ke dalam tubuh si anak. Tentu saja memang mungkin ada beberapa efek samping ya, tetapi itu sangat ringan ya, seperti misalnya demam yang hanya berlangsung 1 hingga 2 hari. Kemudian adapun penyakit-penyakit yang bisa dicegah imunisasi adalah penyakit-penyakit yang tentu saja berbahaya Bunda, seperti penyakit campek, penyakit TBC, penyakit difteri, pertusis, tetanus, bahkan penyakit seperti kanker leher rahim ya yang diimunisasi pada anak-anak usia sekolah, dan banyak lagi sebenarnya imunisasi lainnya yang digunakan untuk mencegah penyakit yang berbahaya. Tetapi kalau menurut rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia yang mungkin Bunda bisa download di internet ya, itu penyakit-penyakit yang tersebutlah yang memang paling sering menyebabkan kecacatan bahkan kematian pada seorang anak. Karena itu jangan sampai nih anak Bunda tidak diimunisasi. Demikian Vira. Baik dokter, ini kami mau tanya lagi nih dok. Bagaimana dok apabila ada anak itu yang sedang mengkonsumsi obat dan dia sedang sakit, apakah boleh diimunisasi atau tidak dok? Oke, jadi kalau anak yang sedang sakit ya, misalnya sakit ringan, itu sebenarnya bukan merupakan kontraindikasi dari imunisasi ya Bunda ya. Misalnya penyakit batuk pilek, itu sebenarnya ya terus aja diimunisasi nggak masalah. Tetapi kalau jika anak menderita penyakit yang berat, misalnya sakit demam tinggi, kemudian diare berat, itu sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Dan ada juga penyakit-penyakit virus ya, seperti misalnya nih seorang anak terkena penyakit campak ya, akan lagi diimunisasi misalnya vaksin DPT misalnya ya, itu harus menunggu selama satu bulan terlebih dahulu atau 4 minggu Vira. Jadi memang hal tersebut harus memang dibicarakan terlebih dahulu ke dokter umum atau ke dokter spesialisnya. Jadi seperti itu. Dan kalau misalnya sedang mengonsumsi obat ya, misalnya obat-obat paracetamol atau antibiotik, itu sebenarnya tidak masalah untuk diberikan imunisasi. Demikian. Izin dokter, kami ingin tanya lagi nih dok, apakah imunisasi itu bisa digantikan dok dengan ASI ataupun makanan yang bergizi dok? Baiklah, jadi memang ASI dan makanan yang bergizi itu adalah sangat penting ya untuk pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Tetapi itu tidak bisa menggantikan fungsi dari imunisasi. Karena di ASI itu sendiri sebenarnya sudah mengandung antibodi ya ayah bunda, tetapi itu hanya bersifat sementara. Sedangkan kalau imunisasi itu mengandung antibodi yang bisa membentuk kekebalan jangka panjang dengan memori imun di tubuh si bayi.
Jadi memang ASI dan nutrisi yang baik itu tidak bisa menggantikan fungsi dari imunisasi. Kalau misalnya nutrisi yang baik itu ya tentu saja itu untuk membentuk tumbuh kembang si bayi tersebut ya atau anak tersebut. Jadi memang imunisasi adalah memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk kekebalan tubuh seorang anak. Demikian Vira. Izin dokter, kami mau tanya lagi nih. Iya. Apakah imunisasi itu semuanya itu bisa menyebabkan demam atau ada beberapa imunisasi saja dok yang bisa menyebabkan demam? Dok. Baik Vira, jadi memang beberapa orang tua itu mengalami ketakutan ya, misalnya takut demam lah, apalagi misalnya anaknya pernah ada riwayat kejang demam seperti itu ya. Tetapi memang beberapa vaksin ya seperti vaksin DPT, vaksin campak itu memang ada sedikit efek samping itu demam ya, tetapi memang demam itu hanya demam yang ringan saja yang bisa diatasi misalnya dengan memberikan kompres yang hangat pada tubuh seorang anak, kemudian anak-anaknya itu harus beristirahat ya dan tetap diberikan nutrisi yang baik. Sedangkan anak yang pernah ada riwayat kejang demam ya itu memang tetap bisa diberikan imunisasi ya asalkan di bawah pengawasan karena efek baik dari imunisasi itu sendiri itu akan lebih baik daripada hal-hal yang bisa menimbulkan kejang. Jadi seperti itu. Jadi memang harus diawasi pada anak-anak yang mengalami ada latar belakang kejang demam dan tetap anaknya itu bisa diimunisasi kok. Demikian ya Bunda. Ya izin nih dok, kami mau tanya nih dok, kalau misalkan nih, ini kami juga punya anak ya dok ya, kebetulan ada anak umur 1 tahun di rumah dok. Kalau misalkan anak itu nggak diimunisasi berdasarkan jadwal, itu apa yang akan terjadi dok? Izin dok. Baiklah, jadi memang ada beberapa, tadi yang nanya sesuai dengan jadwal ya. Siap. Kalau misalnya dia tidak sesuai dengan jadwal imunisasi seperti yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu sebetulnya dikejar aja. Ya misalnya pada usia 6 bulan, dia nggak diimunisasi DPT2-nya, ya mungkin bisa dikejar pada usia 7 bulan atau 8 bulan seperti itu. Dan itu memang harus berkonsultasi ya ke dokter spesialis anaknya Bunda. Dan saya mau tekankan di sini ada beberapa orang tua yang anti vaksin ya, yang anti vaksin. Itu sebenarnya ya perlu edukasi lagi ya para orang tua yang menganut paham anti vaksin tersebut. Karena ingatlah bahwa anak-anak yang tidak diimunisasi itu kita ibaratkan sebuah negara yang tidak ada tentaranya. Nah bayangkan Bunda, kalau misalnya sebuah negara tidak ada pertahanan, itu akan mudah dimasuki oleh musuh. Musuh si anak tersebut adalah apa? Penyakit-penyakit yang berbahaya tadi. Jadi saya ingin memberikan edukasi atau nasihat ya bagi para bunda yang memang menganut paham tersebut ya, atau para bunda yang kelupaan nih anaknya tidak diimunisasi. Jadi kejar aja ya. Ingatlah bahwa anak tersebut butuh tentara yang berupa antibodi. Ya, antibodinya itu apa? Ya kita memberikan vaksinasi seperti itu Bunda ya. Jadi bagi para bunda yang memang kelupaan atau yang memang masih menganut paham tersebut, sebaiknya diperbaiki lagi pahamnya agar untuk kepentingan anak kita ya. Dan juga Bunda, kalau misalnya anak tersebut ya tidak divaksin, dia juga bisa merupakan atau menjadi sumber penularan bagi orang lain. Contohnya saja, misalnya dia nggak diimunisasi BCG misalnya, dia akan mengalami atau dia akan menjadi infeksi laten TB, ya infeksi laten TB. Jadi sehingga dia akan, kalau misalnya dia juga tidak diobati, dia akan menjadi sumber penularan bagi orang lain, seperti itu Bunda. Jadi di sini saya tekankan kepada para bunda, bagi anak yang belum divaksin, divaksinlah. Sudah banyak puskesmas ya yang menyediakan vaksin-vaksin yang gratis untuk anak bunda. Demikian Vira. Wah bagus sekali nih dok informasinya. Mau sangat maksudnya itu sangat bermanfaat nih untuk bagi para new mom seperti kami dok. Ya mudah-mudahan ya. Iya. Izin dokter, ada nggak nih dok pesan terakhir untuk para bunda-bunda nih dok? Baiklah. Jadi pesan saya adalah yang pertama, perhatikanlah ya tumbuh kembang anak bunda, terutama yaitu dengan salah satunya dengan pemberian imunisasi secara lengkap ya. Pakailah buku KIA ya. Kemudian jika bunda ingin melihat jadwal imunisasi yang terbaru, itu sudah ada di buku KIA tahun 2024 yang memang pasti bunda punya buku tersebut ya. Jadi kemudian
ikutilah jadwal imunisasi sesuai dengan rekomendasi tersebut dan jangan sampai tertinggal imunisasi-imunisasi yang sudah dijadwalkan. Bunda ya, dikejar aja. Dan ingatlah bahwa imunisasi itu adalah pemberian antibodi ya atau proses vaksin untuk membentuk kekebalan pada tubuh si anak sehingga diharapkan anak kita akan terhindar dari kecacatan dan bahkan kematian. Demikian ya Bunda, pesan dari saya. Oh ya Vira, saya punya akun TikTok, Instagram, dan YouTube ya. Siap, nah, betul. jika ya Bunda ingin update ya info kesehatan anak dan ASI setiap hari, silakan Bunda follow akun IG, TikTok, dan YouTube saya Bunda. Semoga bermanfaat untuk bunda-bunda yang ingin mencari tips-tips mengenai ilmu kesehatan anak. Dan linknya ada di deskripsi ya. Terima kasih dokter. Demikian Bratanata Podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada Dr. Vivi Septriani, spesialis anak konselor laktasi. Terima kasih dokter. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.